Nah, Gunung Tursina kalau dalam sudut pandang jiwa itu adalah hati atau rasa yang tertinggi, rasa yang murni, rasa dari jiwa loh Bapak Ibu. Rasa dari jiwa yang murni. Di saat sang jiwa ini yang sedang melakukan perjalanan sampai kepada rasa jiwa yang murni, rasa jiwa yang murni itu sudah tidak menilai, sudah tidak bersedih, sudah tidak khawatir, sudah tidak bahagia dan sebagainya. Gunung Tursina, perjumpaan Nabi Musa dengan dawuhnya, dengan suaranya. Jadi Gunung Tursina itu sebenarnya apa? Begitu nih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam damai bahagia, salam sejahtera dan salam sukses untuk semuanya. Bismillah, dengan kuasa, dengan kehendak ilahi, kita semua tertuntun, terbimbing untuk meniti ke dalam diri sehingga mengenal jati diri kita yang sesungguhnya. Oke, sekarang yang akan dibahas adalah Gunung Tursina. Apa sih hakikatnya Gunung Tursina? Gunung Tursina itu sebenarnya bahasa simbolik Bapak Ibu. Bahasa simbolik. Jadi Gunung Tursina dari sekarang ini kan perjalanannya Nabi Musa. Nah sekarang saya bagi dua pemahamannya. Yang pertama, Nabi Musa secara hakikat itu adalah akal kita ini. Yang pertama, jadi perjalanan Nabi Musa berholwat, bertapa, menyepi di Gunung Tursina itu adalah akal yang sedang mengheningkan cipta. Musa itu kan mencari apa ya, negara yang dijanjikan apa ya ini, akal pikiran yang terus berjalan mencari kesejatian. Yang pertama kan Nabi Musa itu berjumpa dengan Nabi Khidir, tapi itu sudah dibahas dalam video yang lainnya. Yang di sini adalah di saat Nabi Musa itu berada di Gunung Tursina. Jadi akal pikiran ini sedang berada di Gunung Tursina, sedangkan gunung itu simbol kesadaran yang ada di kepala kita ini yang paling tinggi, yaitu keheningan akal dan pikiran, ngeningno cipto. Di saat kita mengheningkan cipta dalam akal pikiran kita, maka akan ada api yang turun, yang memecahkan batu kan dalam ceritanya, atau memecahkan gunung ya. Nah itu yang dimaksud api itu sebenarnya adalah api kesadaran. Di saat kita benar-benar mengheningkan cipta, benar-benar sudah tidak ada penilaian, tidak ada prasangka, tidak ada pencarian, yang ada hanya diam, sebenar-benar diam atau hening atau fana akal pikiran ini, maka api itu akan turun. Cahaya kesadaran. Jadi api itu adalah simbol cahaya kesadaran. Di saat kita benar-benar mengheningkan cipta, maka cahaya kesadaran itu akan muncul, akan hadir gitu Bapak Ibu. Ini kalau Nabi Musa yang kita maknai sebagai akal. Lah, yang selanjutnya Nabi Musa secara jiwa yang sedang mencari jati dirinya, yang sedang mencari kesejatiannya. Jadi sang jiwa ini yang akan melebur ke dalam ruh. Karena jiwa ini harus kembali kepada ruh. Sedangkan ruh ini nanti ya harus kembali kepada sang punya ruh. Kalau ini nanti dicerita gunung apa itu ya? Gua Hiro kalau ini. Nah yang sekarang itu adalah Nabi Musa dulu. Jadi Nabi Musa secara hakikat ini adalah jiwa yang sedang
sedang mencari jati dirinya. Nah, Gunung Tursina kalau dalam lingkup jiwa ini itu kita maknai dengan hati, Bapak Ibu. Hati. Karena di dalam gunung ini kan tempat yang tinggi, kesadaran. Kesadaran. Jadi Gunung Tursina yang dalam jiwa ini adalah kesadaran jiwa yang paling tinggi, karena jiwa kan berstep-step, ada jiwa ini, ada jiwa ini, ada jiwa inilah. Ini jiwa yang paling tinggi yang sudah tidak ada rasa merasa. Di mana letaknya? Di dalam hati Bapak Ibu sendiri. Jadi di rasa yang sejati. Di saat Bapak Ibu atau kita sampai kepada rasa yang sejati, maka di situ wahyu akan turun. Api akan turun gitu loh. Api di sini adalah api kesadaran. Api itu akan turun dan bicara. Maksudnya kesadaran jiwa yang sejati itu akan memberikan dawuh. Jadi cerita Nabi Musa ini ada ya dua sudut pandang lah, karena sudut pandang kan banyak sekali yang namanya sudut pandang. Contoh kalau sudut pandang yang secara syariat kan cerita yang masa lalu, iya memang ada, cuman kita harus membaca cerita masa lalu untuk memahami diri. Tapi nanti dulu Bapak Ibu, karo ngopi ojo sepaneng, wis uripe lagi mumet lagi malah ora gelem ngopi. Ayo ngopi geset, karo ngopi men ojo sepaneng. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu Bapak Ibu. Jadi pemahaman hakikat itu memahaminya itu kita dengan rileks, dengan ketenangan, dengan rasa yang tenang. Makanya ojo sepaneng ngopi disit. Padha ngopi apa urung. Oke, kembali lagi ke tema. Tadi temanya apa ya? Yang mana ya? Nabi Musa yang secara jiwa ya. Nah, Gunung Tursina kalau dalam sudut pandang jiwa itu adalah hati atau rasa yang tertinggi, rasa yang murni, rasa dari jiwa loh Bapak Ibu, rasa dari jiwa yang murni. Di saat sang jiwa ini yang sedang melakukan perjalanan sampai kepada rasa jiwa yang murni, rasa jiwa yang murni itu sudah tidak menilai, sudah tidak bersedih, sudah tidak khawatir, sudah tidak bahagia dan sebagainya. Jadi sudah netral. Maka di saat jiwa sampai kepada kenetralan yang sejati, di situ api akan muncul atau cahaya ilahi, cahaya kesadaran akan hadir. Itu Bapak Ibu. Karena sudut pandang kan berbeda-beda secara syariat. Yang dulu pernah ada, dari yang dulu pernah ada kita baca untuk memahami, kita lanjutkan memahami cerita itu masuk ke dalam diri. Contoh Nabi Musa melakukan perjalanan pencarian, yang pertama itu yang secara yang umum itu adalah yang di sana, yang khusus itu adalah akal pikiran yang sedang meniti ke dalam akal pikiran yang murni. Itu yang khususnya adalah sang jiwa yang sedang berjalan menuju kepada kesadaran jiwa yang sejati, jiwa yang murni, sudah tidak terkontaminasi, sudah tidak melekat, sudah tidak terjebak oleh baik dan buruk. Itu Bapak Ibu yang dimaksud Gunung Tursina. Jadi Gunung Tursina dari sudut pandang yang khusus adalah ada di kepala kita, kesadaran tertinggi, akal kita yang sudah murni. Kalau sudut pandang yang khusus adalah sang jiwa yang sedang berjalan kepada rasa sejati yang netral, tidak melekat dengan apapun, yang sudah tidak terjebak dalam dualitas. Makanya kan dalam ceritanya ada lepaskanlah kedua terompahmu di saat engkau mau memasuki Gunung Tursina. Lah, maksud dari kedua terompah ini adalah kita harus melepas kedua dualitas, melepaskan dualitas.
stabilitas dalam pikiran, sudah tidak melekat dalam rasa, sudah tidak melekat, karena kita sedang menuju kepada puncak tertinggi dari akal, puncak tertinggi dari rasa, yang sudah tidak ada kemelekatan dengan apapun. Itu Bapak Ibu Gunung Tursina. Jadi dari sudut pandang yang khusus adalah akal, kesadaran akal yang hening, yang tertinggi, hening no cipto. Kalau dalam jiwa adalah rasa sejati yang sudah tidak berwarna, yang sudah tidak bernoda. Itu Bapak Ibu. Jadi cerita-cerita Gunung Tursina atau Nabi Musa naik ke Gunung Tursina, terus di sana mengheningkan cipta, menyepi, karena simbol gunung di dalam goa itu adalah kesunyian, keheningan. Di saat kita benar-benar hening, pikiran hening, rasa hening, di situ api kesadaran akan hadir, akan muncul, menghancurkan batu lah. Menghancurkan batu maksudnya menghancurkan ego yang keras gitu loh. Yang selama ini kita mungkin hidupnya penuh dengan ego, kan keras nih. Tapi di saat kita mengheningkan cipta, mengheningkan rasa, maka api kesadaran, api ilahi ini akan menghancurkan ego kita sehingga kita akan pingsan atau fana billah. Karena di situ setelah api turun, Nabi Musa kan pingsan. Itu maksudnya apa? Akal pikiran yang liar sudah fana. Jiwa yang mengikuti kehendak bebas sudah fana. Itu disebut dengan pingsan di saat kita benar-benar masuk ke dalam gua kesadaran yang murni. Maka kita akan gitu. Maksudnya fana gitu loh. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Itulah makna hakikat dari perjalanan Nabi Musa yang memasuki gua Gua Tursina, Gunung Tursina. Lepaskanlah kedua trompa, masuklah dalam keheningan, maka cahaya murni, cahaya sejati akan turun menghancurkan ego yang selama ini sangat keras. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Cukup sekian dan terima kasih. Salam sehat, salam damai, salam bahagia, salam sejahtera untuk semuanya. Mari kita terus meniti ke dalam diri, sertakan Tuhan dalam kesadaran di setiap saat. Bersama Tuhan kita pasti bisa.